Halo ITERA Friend, dan selamat datang kembali di acara Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Saya Dimas Aprilian dan rekan saya. Aisyah Fira. Dan pada episode kali ini, kita bakal kenal lebih dekat dengan program studi apa sih? Jadi di program studi kali ini banyak ngebahas tentang struktur yang terlihat pada permukaan. Contohnya adalah batu-batuan. Mungkin kalian udah bisa menebak program studi apaan sih? Ya, kita bakal kenal lebih dekat dengan program studi teknik geologi. Dan buat ITERA Friends kalian yang penasaran dengan program studi teknik geologi itu bagaimana sih? Ayo ikutin kita. Halo ITERA Friends, hari ini kita bakalan cari informasi dan ngobrol-ngobrol mengenai program studi geologi. Nah, hari ini aku udah sama Bapak dosen dari program studi geologi. Halo Bapak. Ya, halo. Mungkin bisa perkenalan sedikit Pak? Oke, nama saya Bilal Alfarisi. Saya merupakan sekretaris program studi teknik geologi. Oke, jadi Pak Bilal, aku mau tanya-tanya nih mengenai program studi ini. Sebelumnya, apa sih yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa mengenai program studi geologi? Oke, jadi program studi teknik geologi ini adalah program studi yang khusus membahas tentang kebumian tentunya. Kita itu bahas tentang material penyusun bumi, struktur bumi, bentuk muka bumi, sumber daya alam, baik itu pengelolaannya, cara mendapatkannya, dan mekanisme pembentukannya. Program studi teknik geologi sendiri ini sudah berdiri dari tahun 2016. Jadi sekarang kita sudah 5 tahun dan pastinya sudah mempunyai 5 angkatan. Angkatan pertama itu tahun ini sudah alhamdulillah sudah lulus. Jadi ya tinggal 4 angkatan. Tentunya dibuat atau dibentuk program studi ini bukan atas dasar suka-suka tentunya. Karena memang program studi ini dibuat atas dasar kebutuhan ekspertis geologi untuk memberdayakan potensi dan sumber daya yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera. Sekarang kita sudah punya sekitar ya lebih kurang 400-an mahasiswa dan ya insya Allah akan terus bertambah lagi lah. Oke, jadi program studi ini memang cukup lama ya Pak di ITERA? Iya lumayan. Kalau dilihat-lihat nih Pak, kita kan sekarang ini ada di laboratorium. Kalau fasilitas yang ada di program studi ini tuh ada apa aja sih Pak? Oke, jadi ya seperti yang kamu sudah lihat, sebenarnya kita take video di lab. Di depan sana kamu bisa lihat koleksi batuan kami, bukan batu akik tentunya, tapi lebih banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Di belakang juga ada banyak alat-alat, ada alat uji kekuatan batuan, ada shift checker namanya, ada workstation juga di sana yang bisa langsung kita lihat hasilnya ketika alat sudah menguji sampel. Terus kita juga punya ada lab di atas, mungkin labnya itu sifatnya lebih bersih karena di situ digunakan untuk analisis batuan dengan menggunakan mikroskop untuk melihat batuan secara lebih detail. Dan juga kita punya alat-alat lapangan, kita punya palu, kompas, loop, karena memang program studi teknik geologi ini akan sangat banyak beraktivitas di luar lapangan. Jadi memang kita banyak sekali menyediakan alat-alat yang digunakan di lapangan. Gitu. Oke, jadi total laboratorium geologi sendiri ada berapa? 2 ya Pak? Ada 2. Ada 2, dan memang itu aktivitasnya lebih banyak di luar. Benar. Nah Pak, kalau di program studi geologi ini apa sih hal yang menarik gitu di sini? Oh banyak. Ya. Apa tuh? Contohnya nih, mahasiswa yang masuk ke program studi teknik geologi itu pasti konten Instagramnya bagus. Oh gitu Pak? Emang Iya, karena kita sering ke lapangan, foto-fotonya di alam terus, jadi kayak anak alam gitu, anak senja. Aduh, anak senja. Jadi memang Pokoknya bagus gitu. Jadi memang Instagramable banget ya Iya, kalau kata bener. zaman sekarang. Bener, tapi itu kan hanya foto ya. Sebenarnya kalau di lapangan itu, aduh kerjanya capek gitu loh. Tapi itu orang melihat pasti anak geologi itu punya konten Instagram itu bagus gitu, karena memang banyak foto di alam. Tapi ya sebenarnya banyak aktivitas yang dilakukan di lapangan. Selain itu, kalau bisa saya bilang hal yang menarik sih, program studi teknik geologi ini akan membuat mahasiswa lebih peka. Lebih peka. Ya, karena batuan aja tuh bisa diajak ngobrol nggak? Bisa diajak ngobrol nggak batuan? Diajak ngobrol gimana tuh Pak? Halo, apa kabar? Gitu bisa nggak? Enggak. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi kita bisa meneliti dan menganalisa apa masalahnya. Kita bisa tahu sejarahnya seperti apa. Kita bisa tahu masa lalu seperti apa. Batu aja nggak bisa ngomong, kita bisa selidiki. Apalagi kalau ada perempuan yang bilang, kamu lagi masalah apa? Nggak apa-apa. Itu mudah. Oh jadi anak geologi ini memang gitu. peka-peka banget ya Peka Pak? banget, Nah iya. itu ITERA Friends mungkin itu yang bisa jadi hal yang menarik gitu bagi kalian untuk masuk ke program studi Benar. geologi ini. Oke nih Pak, kalau sistem perkuliahan di sini itu seperti apa sih Pak? Oke, seperti program studi pada umumnya sebenarnya
kita memang ada perkuliahan di dalam ruangan tentunya. Tapi yang menariknya adalah akan sangat banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di luar lapangan. Hampir setiap semester itu pasti akan ada aktivitas di luar lapangan seperti ekskursi atau kuliah lapangan. Bahkan nanti hampir di akhir semester itu mahasiswa emang disuruh ke hutan itu sekitar 1 bulanan. Karena memang program studi teknik geologi ini itu nggak masuk kalau teori aja. Jadi kalau teori aja nanti jadi sastra geologi. Nah, kita kan perlu praktek kan ya. Kita perlu lihat batuannya langsung di lapangan, kita harus lihat secara detail. Jadi memang ditempa mahasiswa ini untuk bisa ke lapangan dan bisa melakukan studi-studi pemetaan di lapangan seperti itu. Jadi itu sih yang mungkin membedakan antara program studi teknik geologi dengan yang lainnya. Oke, kata Bapak kan geologi ini mengenai belajar tentang batuan, kita bisa tahu batu-batuan tuh jenisnya gimana gitu. Kalau yang membedakan geologi sama program studi geomatika dan geofisika itu apa Pak? Oke, mungkin saya cuma membahas sedikit karena saya tidak tahu geomatika sedetail apa dan geofisika sedetail apa. Tapi intinya kalau geofisika itu adalah sub ilmu dari geologi. Karena geofisika itu kan adalah kombinasi nama dari geologi dan fisika. Itu menerapkan metode dan prinsip fisika untuk memahami geologi. Dan mereka biasanya khusus meneliti apa yang ada di bawah permukaan. Sementara geologi ini sebenarnya meskipun juga membahas hal-hal yang di bawah permukaan, tapi tentunya kami lebih detail apa yang terlihat. Nah, seperti itu. Mungkin kalau untuk geomatika, setahu saya itu mungkin lebih fokus ke arah pemetaan, lebih teknis ke arah pemetaan, bagaimana menghasilkan peta yang bagus, bagaimana mengolah citra satelit untuk kegunaan di bidang yang lain seperti itu. Jadi mungkin setahu itu saya sih cuma tahu itu. Gitu. Oke Pak. Oke, mungkin calon mahasiswa banyak yang kepo tentang peluang kerjanya di program studi geologi ini Pak. Mungkin seperti apa sih Pak peluang kerjanya? Banyak. Tentunya bukan menjadi pengusaha batu akik. Oke, terus? Itu hanya sampingan sebenarnya kan. Banyak banget karena bidang geologi ini luas. Mungkin orang-orang taunya kalau geologi itu otomatis masuknya ke migas atau pertambangan karena kan itu terkait batuan ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Kita bisa bekerja di bidang kebencanaan, apalagi di Indonesia kita hidup berdampingan dengan bencana gitu. Jadi kita memang memerlukan orang-orang yang paham akan bencana dan geologi salah satunya. Terus kita mungkin bisa masuk ke penataan ruang. Bagaimana kita menata ruang berbasis informasi geologi. Karena kalau kita tidak tahu aspek geologinya, mungkin di kawasan itu rawan akan bencana, tidak layak untuk dibangun bangunan seperti itu. Jadi sebenarnya bidang geologi ini sangat luas prospek kerjanya. Oke, terakhir nih Pak pertanyaannya. Mungkin Bapak ada sedikit pesan-pesan atau apa sih Pak yang mau disampaikan oleh calon mahasiswa sebelum mereka menentukan pilihannya di ITERA? Oke, kepada calon mahasiswa untuk memilih program studi yang ingin kamu tekuni, yang pertama perbanyak berdoa tentunya. Yang kedua, pilihlah program studi atau bidang keilmuan yang sesuai dengan prospek yang bagus ke depannya. Karena itu penting ya. Tetapi yang paling penting adalah pilihlah bidang keilmuan yang akan kamu tekuni sesuai dengan passion, sesuai dengan hal yang kamu sukai. Karena kalau kamu mengerjakan sesuatu sesuai dengan hal yang kamu senangi atau yang kamu inginkan, maka akan terasa berat. Kok akan terasa berat? Maka akan terasa ringan. Udah. Oke, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin cukup menghibur kita semua dan bisa dapat banyak informasi. Nah, buat ITERA friends kalian, kalian jangan kemana-mana karena abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama mahasiswa dari Teknik Geologi. Bye! Baik. Halo ITERA Friends, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan dosen yang super kocak dan juga menghibur,
kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa dari program studi teknik geologi dengan Bang Gias Alif Ramadan, dan beliau ini juga merupakan kahim untuk himpunan mahasiswa geologi sekarang. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Bang, kita di sini kan mau bincang-bincang nih mengenai program studi geologi dari sisi mahasiswa nih Bang. Tapi sebelum itu, saya ini mau nanya-nanya nih, apa sih alasan Abang berkuliah di ITERA mengambil program studi geologi? Oke, jadi sebenarnya sih alasan saya ngambil teknik geologi di ITERA itu ya pertama sesuai sama passion saya juga gitu. Karena dari SMA saya juga suka berkegiatan di alam kayak naik gunung, terus ke hutan dan ke pantai. Terus juga untuk mata kuliah saya sukanya itu kimia. Memang geologi nggak melulu tentang kimia, cuman ada dan perlu gitu di geologi. Nah, jadi saya cari juga kira-kira apa yang relate gitu sama passion saya gitu. Karena mungkin pernah dengar kata kayak pekerjaan yang enak adalah yang sesuai hobi gitu. Sama aja kayak ini. Kita bakal menikmati belajar ketika itu sesuai sama passion gitu kan. Nah, ini makanya saya pilihlah geologi ini. Berarti Bang Giat ini nih salah satu mahasiswa yang suka traveling gitu ya, hunting-hunting dan juga suka bosen kalau misalnya selalu belajar di dalam sebuah ruangan. Bener. Jadi kalau mungkin ITERA friends yang suka bosenan kalau misalnya belajar di tempat yang sama aja, mungkin teknik geologi ini bisa salah satu alternatif kalian untuk kalian yang suka hunting dan belajar di alam juga. Bang, sebagai mahasiswa ITERA nih yang saat ini juga udah cukup lama berkuliah di ITERA, apa sih Bang serunya berkuliah di ITERA ini? Kalau untuk serunya itu mata kuliahnya. Memang mata kuliahnya itu ada yang namanya praktikum. Ya, memang kayaknya semua anak teknik pasti kalau misalnya untuk keluhan ya pasti ada kan keluhannya kayak ya laporan gitu kan. Tapi di balik laporan itu ada yang serunya. Jadi kita tuh pertama nih selain kita baca di lab, kita juga langsung ke lapangan langsung. Jadi kita ke pantai, terus bahkan ada mata kuliah namanya paleontologi. Jadi itu kurang lebih tentang fosil-fosil. Nah, itu kami praktikumnya itu nyelam ke laut gitu untuk ambil sampel. Nah, terus kita ke hutan, sungai, gitu-gitu. Jadi belajar tapi otak tuh refresh juga gitu loh, karena lihat pemandangannya keren-keren, batunya yang unik-unik gitu. Terus untuk yang serunya lagi tuh di sini himpunannya juga aktif kalau saya bilang. Apalagi mungkin yang kalau misalnya yang suka barbar itu mungkin di sporteran gitu kan. Itu seru sih, seru. Terus juga kita juga aktif mengadakan acara yang pesertanya itu nggak cuman internal kampus doang atau cuman geologi doang, tapi nyampe geologis Indonesia gitu loh. Jadi di situ pun kita bisa mendapat relasi yang cukup luas gitu. Jadi kita juga kenal teknik-teknik geologi nggak cuman di kampus aja, tapi sampai seluruh Indonesia gitu melalui organisasi namanya Perhimagi. Oke, berarti banyak banget kalau kegiatan di program studi geologi ini baik dari akademik dan non akademik. Kalau pelajaran akademiknya juga kayaknya menghibur gitu, jadi kayak jalan-jalan sambil belajar. Bener. Bang, kalau misalnya tadi kan Abang udah menyinggung nih soal praktikum. Kalau di program studi teknik geologi ini, praktikumnya itu apa aja Bang? Praktikum mungkin dari yang awal tuh nanti ada geologi fisik. Geologi fisik itu ya dasar lah tentang geologi. Nanti ada sedimentologi, ada kristalogi dan mineralogi, ada paleontologi, ada mikropaleontologi. Ini sebutin semua, banyak nih soalnya. Oh boleh, capek juga. Oke. Terus ada struktur, ada sistem informasi geospasial, terus ada tadi udah ya? Udah ya. Ada petrologi, ada mineral dan optik, ada endapan mineralnya, pokoknya banyak nih. Dan lain-lainnya. Dan lain-lain. Berarti banyak banget kalau untuk banget. praktikum di program studi geologi. Ini nih Bang, emang bakal kita pelajarin semua untuk praktikumnya atau nanti kita ke penjuruan gitu Bang? Untuk itu dasar, karena itu kan dasar ya. Jadi memang harus dipelajari semua. Wow. Iya. Berarti kalau misalnya kalian mau masuk ke program studi teknik geologi ini, kalian itu harus semangat mengerjakan tugas-tugas praktikum yang banyak mungkin. Namun kayak tadi kata Bang Giat, kalau misalnya praktikumnya geologi itu have fun. Nggak monoton hanya di dalam ruangan aja gitu loh. Bang, boleh nggak sih kasih spoiler dikit mengenai materi kuliah di geologi ini Bang? Semester, maksudnya gimana nih? Kayak mungkin apa aja sih mata kuliah, contoh-contoh mata kuliahnya itu? Oh iya. Jadi ada yang namanya petrologi, kita bahas petrologi. Petrologi itu
bahas tentang batuan secara lebih detailnya gitu, berdasarkan mineral-mineral yang ada, komposisi yang ada gitu. Dan itu tuh kadang itu dasarnya, dan expertnya lagi nanti ada di mineral dan optik. Itu kita ngamatin batunya itu di bawah mikroskop gitu. Terus juga ada misal sedimentasi. Sedimentasi ini biasanya basicnya itu ke migas sebenarnya. Migas itu jadi nanti dia bahas tentang proses sedimentasi, terus proses-proses pengendapan bagaimana kayak gitu. Terus ada struktur juga. Karena kan kita tahu Indonesia ini kan dilalui oleh Ring of Fire kan. Iya. Nah, Ring of Fire berarti itu ada tumbukan antara dua lempeng. Nah, di situ ada yang namanya struktur. Nah, jadi nanti kita bisa tahu nih strukturnya itu yang bekerja di situ ada struktur apa kayak gitu. Entah itu nanti ada sesar naik, sesar turun, atau bagaimana itu nanti dibahas di geologi struktur. Terus ada juga yang kemarin dilakuin itu geologi lapangan. Ini sih menurut saya yang paling seru. Paling seru, paling capek, pokoknya paling tapi berkenang tapi nggak mau diulang gimana tuh? Aduh, berat nih ngedeskripsiin. Iya, jadi susah dideskripsi, pokoknya itu paling berkenan dah. Itu tuh nama mata kuliah itu geologi lapangan. Jadi geologi lapangan itu kemarin di Karangsambung Kebumen. Kita 2 minggu. Itu jadi kita full belajar tentang geologi. Itu kita full ke lapangan, terus langsung dari ngambil data langsung diolah. Nanti outputnya itu biasanya geologi itu jadinya peta, kalau enggak interpretasi dari apa data yang kita ambil gitu. Terus abis itu di geologi lapangan itu pokoknya seru banget, bener-bener kayak kekompakan angkatan itu diuji banget, pengetahuan kita, terus kayak bagaimana kita menghadapi kondisi di lapangan gitu loh. Karena konflik-konflik di lapangan itu bakal banyak gitu. Jadi seakan-akan itu tuh miniatur atau bagian kecil dari sebelum kita terjun ke dunia kerja sih sebenarnya. Jadi lebih seru. Berarti banyak banget nih hal-hal seru kalau misalnya kalian masuk ke program studi teknik geologi ini. Kayak mungkin tadi udah banyak banget di spoiler sama Bang Gias apa aja sih yang bakal dipelajarin di teknik geologi ini dan juga macam-macam praktikumnya. Bang, sebagai salah satu mahasiswa tingkat akhir nih ya Bang, apa sih kesulitan Abang selama berkuliah di teknik geologi ini Bang? Oke, kesulitan. Geologi ini tuh perlu namanya logika sebenarnya, logika berpikir. Jadi memang geologi ini banyak materi, teori, tapi juga perlu kan logika. Kenapa? Karena ketika kita menemukan logika berpikir, kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan teori-teori yang ada. Karena geologi ini tuh teorinya agak berkesinambungan gitu loh, agak saling berkaitan gitu geologi. Nah, habis itu sama mungkin fisik. Fisik itu bener-bener diperlukan di geologi, bener-bener diperlukan. Karena untuk terjun ke lapangan Nah, itu. Karena kita ke lapangan itu nggak cuman bawa tas kecil, terus ke lapangan kucuk-kucuk, datang, pulang, enggak. Kita tuh bener-bener bawa tas gede, minimal 30 liter lah. Habis itu isinya minum, nanti sampel, terus peralatan-peralatan yang lain, geologi banyak kan. Sebenarnya yang bikin berat itu sampel. Jadi kita setiap ke lapangan nemu singkapan. Jadi singkapan itu kayak anggaplah kayak tebing kecil lah, tebing lah yang isinya batu. Nah itu tuh kita ambil sampelnya. Kita ambil sampelnya untuk nanti diteliti lebih lanjut di ruangan ibaratnya gitu. Oh kayak contohnya di belakang kita ini ya Bang? Iya, contohnya seperti ini. Ini tuh sampel-sampel yang diambil di singkapan gitu. Dan seperti ini nanti bisa jadi pembelajaran juga di sini atau nanti diteliti di lab di atas kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya mahasiswa biasa ngeliat batu itu ya biasa aja gitu loh. Tapi kalau misalnya dari mata teknik geologi itu tuh ada banyak-banyak jenisnya dan juga macam-macam bentuknya. Mungkin begitu kan, Bang? Iya, jadi kayak dari satu batu aja kita bisa bercerita banyak gitu. Asik. Batu aja bisa dipahamin gitu loh. Apalagi hanya manusia gitu. Setuju banget gak sih? Setuju banget. Oke Bang, pertanyaan terakhir kali Bang. Apa sih Bang pesan Abang untuk calon mahasiswa teknik geologi ke depannya Bang? Oke, saran pertama, ini sebenarnya sih umum di teknik ya. Kalau kalian punya bakat dalam begadang, tetap diasah. Kalau nggak punya, silakan asah kemampuan itu. Nanti bakal kepake. Habis itu kedua, siapin fisik sama mental sih sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya, simple, nggak banyak-banyak. Jadi kenapa fisik sama mental? Karena mental itu ngaruhnya karena ya mungkin nanti kaget ngeliat medan yang bener-bener terjal, atau enggak nanti kayak temen istilahnya ya, temen kelompok yang nggak cocok atau gimana itu, jadi
perlu disiapin sih fisik tuh, mental ya. Terus untuk fisik ya tadi kan kita ke lapangan. Ke lapangan ya bang. Oke ya, mungkin satu pertanyaan tambahan bang. Boleh. Apa sih bang harapan abang untuk program studi teknik geologi ini bang? Oke, harapan ke depannya itu semoga teknik geologi di ITERA ini ya yang jelas terus berkembang. Berkembangnya itu baik dari kurikulum, terus baik dari peralatan praktikum dan lain-lain, terus sama istilahnya fasilitas lah, fasilitas dan semoga data-datanya itu juga lebih lengkap tentang geologi apalagi khususnya untuk di Lampung ya. Karena kan kita geologi pertama di Lampung gitu. Terus itu aja sih mungkin. Oke, mungkin itu aja bang. Ya. Dan jadi gue mau minta terima kasih nih. Cut aja deh, yang belakang. Ya, keep rolling ya. Mungkin itu aja bincang-bincang kita sama Bang Gias pada hari ini. Untuk kita referensi kalian tuh udah banyak banget dapet spoiler tentang program studi teknik geologi, mulai dari materi, mulai dari praktikum, dan kegiatan-kegiatan seru lainnya. Dan juga ingat pesan Bang Gias, kalau misalnya kalian mau masuk program studi geologi, hal utama yang perlu kalian siapkan itu fisik dan mental, karena untuk mempersiapkan kalian terjun ke lapangan. Dan jangan lupa, kalian juga harus bisa pilih program studi sesuai dengan passion kalian. Kayak Bang Gias, dia suka ke alam dan juga dia suka kimia, itu mencari apa sih yang relate soal bakal kedepannya kuliahnya kemana gitu loh. Jadi kalian juga harus bisa nentuin bakal kemana kalian kuliah, dan juga harus benar-benar memastikan nih kalian suka atau enggak. Karena kalau nggak suka itu kayak berat gitu nggak sih bang ngejalaninnya. Mungkin itu aja bincang-bincang kita pada hari ini. Thanks Bang Gias sudah mau berbagi ilmu dan juga udah sharing-sharing tadi sama ITERA friends kalian. Semoga lancar untuk tugas akhirnya. Amin. Mungkin itu aja dari kita. Saya akhiri. Bye. Nah, gimana ITERA friends? Sudah kenal lebih dekat kan dengan program studi teknik geologi? Nah, kalian yang masih pengen tahu tentang program studi geologi bisa langsung dicek di websitenya gl.itera.ac.id atau bisa cek di Instagram mereka di geologi_itera. Saya Dimas Aprilian dan rekan saya Aisyah Fira. Kami berdua pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!